Sore tadi ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa menolak Undang-Undang TNI merobohkan pagar DPRD Karawang, membakarnya. Atau diduga anak-anak mahasiswa ini pengguna dan pengedar narkoba, kemudian terpapar faham radikal, ya. Kemudian mereka adalah bagian dari orang-orang yang membela para koruptor. Katanya demo menyuarakan aspirasi, tapi kok malah menyerang petugas. Padahal petugas itu diam di balik tameng, tapi dilempar menggunakan bom molotov sehingga meledak di dalam. Untung anggota polisi tidak ada yang terluka karena langsung disemprot menggunakan air. Mau hijau, mau coklat, keluar! Biarin, teriak kan mereka. Hei, dia kamu! Keluar! Ya emang orang goblok mah kayak gitu ngeliatin doang. Bajingan kalian semua! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar demo di berbagai wilayah di Indonesia yang berakhir ricuh ya, rata-rata berakhir ricuh. Ini sangat aneh sekali, demo ricuh kok kayaknya janjian gitu ya. Ketika demo damai-damai saja ya juga seperti sudah janjian ya, di berbagai daerah juga damai. Dan begitu demo anarkis terjadi perusakan melawan aparat dan membakar gedung tertentu, juga akhirnya terjadi secara bersamaan ya, semacam sudah janjian sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwa sepertinya ada aktor intelektual di balik demo yang anarkis tersebut. Dan sekali lagi ini adalah kabar baik bagi para netizen yang selalu mendoakan agar para mahasiswa yang suka demo anarkis itu dikepruk oleh petugas. Kali ini doa para netizen itu terkabul, teman-teman ya. Setelah kemarin ada kabar bahwa seorang mahasiswa giginya rontok karena dikepruk petugas, sekarang ada informasi tambahan, ada seorang mahasiswa yang rahangnya patah. Ya, jangan-jangan dibogem temannya sendiri ya. Lalu yang dituduh adalah petugas. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ya, teman-teman ya, ngeri kali ya. Ngeri sekali ngelihat demo barusan gitu ya. Melihat adik-adik kita mahasiswa yang dikepruk, digebuk, dibogem, ditendang oleh aparat ya, oleh petugas ya. Sebetulnya muncul rasa empati ya dalam diri saya secara pribadi gitu. Tetapi ngelihat aksi demo yang dilakukan ternyata anarkis begitu ya.
Ya mau gimana lagi gitu kan. Petugas itu kan dihadirkan ke lapangan untuk mengamankan, menertibkan kan seperti itu. Nah, kalau memang demonya terjadi anarkis ya kan, maka apa boleh buat ya kan. Aparat juga nggak bisa berlaku apa namanya tidak represif lagi ya kan. Iya, iya, gimana lagi ya. Lanjut, lanjut. Patut diduga anak-anak mahasiswa ini pengguna dan pengedar narkoba, kemudian terpapar faham radikal, ya. Kemudian mereka adalah bagian dari orang-orang yang membela para koruptor, ya, para pengusaha hitam, dan juga patut diduga mereka sudah terpapar, sudah digunakan oleh proksi asing untuk bikin kacau negara. Kita sebagai anak bangsa jangan berdiam diri, ya. Pantau dan pantau, ya. Jikalau mereka sudah keterlaluan demo berjilid-jilid dan merusak fasilitas negara, kita sebagai anak bangsa, jikalau kita diperlukan oleh negara, kita lawan mereka, kita hadapi mereka. Saya meminta kepada pihak kepolisian, BIN, itu mahasiswa-mahasiswa yang demonstrasi, didata di kampus-kampus mereka, tes urin, dites urin. Saya curiga bahwa dia adalah pengguna narkoba. Waduh, beneran nggak ya? Beneran nggak sih apa yang disampaikan oleh Bang Kumis barusan, bahwa para mahasiswa yang demo, terutama yang melakukan tindakan anarkis ini perlu ditangkap dan perlu dilakukan tes urin. Siapa tahu berdasarkan tes urin itu nanti akan diketahui bahwa ada zat-zat tertentu yang dikonsumsi oleh para pendemo ini, mahasiswa ini sebelum menggelar aksi demo. Sehingga ketika mereka demo, mereka melakukan perusakan tanpa ada rasa takut sama sekali. Lanjut. Melihat demonstrasi mahasiswa di Surabaya itu lucu sekali. Wah, tuntutannya aneh-aneh ya. Mereka itu demo menuntut pembatalan undang-undang TNI ya. Tapi tuntutannya itu ya aneh-aneh. Maksud tuntutannya salah satunya ya itu menarik pasukan TNI dari Papua. Kemudian pasukan TNI itu dikembalikan ke barak saja. Lah emang TNI suruh tidur di barak. TNI itu kan tugasnya itu mengamankan negara ya, memulihkan keamanan. Termasuk salah satunya itu adalah operasi militer di luar perang. Nah, operasi militer di luar perang itu kan ya banyak sekali, misal pemulihan daerah yang habis bencana, kemudian pembangunan jembatan yang karena banjir yang rusak dan lain sebagainya ya. TNI kan tugasnya ya macam-macam yang ada hubungannya dengan pengamanan ya, pengamanan negara Indonesia itu. Mau kon bali neng barak ya aneh banget. Iya. Saya sependapat teman-teman ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan gitu. Aneh-aneh tuntutannya. Coba saya bacakan lagi ya. Tadi sudah saya spill di bagian depan ya. Dilansir dari media online Detik ya. Berikut ini 8 poin tuntutan demo tolak Undang-Undang TNI di Surabaya. Tolak revisi Undang-Undang TNI yang sekarang ya kan. Kemudian ada 8 lah ya. Nah, yang nomor 5 ini yang unik. Tarik militer dari semua tanah Papua. Ini kan mencurigakan gitu loh. Poin kelima ini sangat mencurigakan sekali. Ini pesanan siapa gitu. Aduh, lanjut. Mau sedih apa mau senang mendengar berita demo mahasiswa di Malang, ada 1 orang patah rahang, ada 4 orang yang hilang. Ini konsep piye ya. Semoga mereka yang hilang segera ditemukan dan yang patah rahang segera disembuhkan. Tapi sebenarnya sudah saya katakan berkali-kali bahwa mahasiswa itu tugasnya belajar. Setelah belajar pintar, nanti setelah lulus jadilah pengusaha. Setelah jadi pengusaha, jago menjadi calon anggota DPR, DPRD, atau bupati, wali kota. Di situ ilmu-ilmu yang kamu peroleh di perguruan tinggi bisa kamu terapkan. Sekarang fokuslah pada
tugasmu yaitu belajar agar nanti orang tuamu itu bangga dengan kelulusanmu. Ya, ya gimana Bang ya? Ya sedih lah ya ketika kita ngelihat para mahasiswa itu dikepruk ya kan, digebuk sampai satu mahasiswa rahangnya patah katanya ya kan, patah rahang. Dan 4 mahasiswa katanya hilang ya kan, ya mudah-mudahan saja nggak benar-benar hilang, melainkan masih diamankan oleh aparat atau mungkin melarikan diri bersembunyi di rumah teman-teman mereka gitu ya, karena mungkin mereka saat ini masih diteror oleh aparat yang mengamankan demo kan seperti itu. Nah terkait satu mahasiswa yang patah rahang ya sekali lagi ya saya turut berduka cita, tetapi ya melihat aksi Anda yang begitu anarkis dan ya menurut saya sudah di luar kewajaran sebuah demo, ya menurut saya samalah seperti netizen-netizen lain gitulah. Sepertinya Anda memang layak untuk mendapatkannya. Lanjut. Sore tadi ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa menolak Undang-Undang TNI merobohkan pagar DPRD Karawang, membakarnya, melakukan aksi vandalisme serta menyerang pos satpam gedung DPRD Karawang. Pihak kepolisian pun dengan terpaksa memukul mundur para mahasiswa dengan gas air mata, serta mengamankan beberapa demonstran karena merusak gedung DPRD. Nama Karawang pun jadi trending topik di sosial media, khususnya di aplikasi X. Bisa dilihat di sini, pagar gedung DPRD roboh dan hangus terbakar, serta di beberapa titik tembok terdapat coretan-coretan. Bukan hanya itu, posko keamanan kantor DPRD juga hancur berantakan. Ini foto diambil ketika petugas memukul mundur para mahasiswa, dan ini penampakan di luar gedung DPRD. Jujur saya sebagai masyarakat sangat menyayangkan adanya kejadian seperti ini. Tidak seharusnya dalam kita menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat, tapi berujung dengan perusakan. Apa yang kalian dapat jika sudah terjadi seperti ini? Apakah suara kalian didengar? Tentu tidak. Gedung DPR dibakar mahasiswa saat demo RUU TNI. Waduh, parah sih. Demo ya demo. Demo itu menyampaikan aspirasi, bukan anarkis, bukan merusak fasilitas. Ujung-ujungnya nanti keluar anggaran. Yang rugi siapa? Yang masyarakat yang bayar pajak uangnya untuk memperbaiki gedung. Katanya kalian mewakili suara masyarakat. Memangnya masyarakat arogan? Searogan itu? Pak polisi tolong ditindak tegas siapa provokator di balik pembakaran gedung tersebut. Tangkap, jangan diberi ampun supaya tidak tuman. Mahasiswa melempar bom molotov kepada polisi yang berjaga saat mahasiswa berdemo RUU TNI. Parah. Katanya demo menyuarakan aspirasi, tapi kok malah menyerang petugas. Padahal petugas itu diam di balik tameng, tapi dilempar menggunakan bom molotov sehingga meledak di dalam. Untung anggota polisi tidak ada yang terluka karena langsung disemprot menggunakan air. Tapi kalau mahasiswa tersebut diserang balik oleh polisi, pasti lagunya Kulihat Ibu Pertiwi. Giliran seperti ini mereka merasa sok jago. Pak polisi yang berjaga ditindak tegas kalau ada siswa-siswa yang arogan seperti ini, daripada membahayakan anggota polisi yang berjaga. Nah coba ya, barusan kita sudah ngelihat ya video yang dibuat oleh Mas Ame ya, beserta spill video dokumenter, video asli perusakan yang dilakukan oleh para mahasiswa yang menggelar demo kemarin ya kan, di Karawang kalau tidak salah tadi ya, membakar gedung DPR dan lain-lain gitu ya, bahkan juga melempar semacam bom molotov. Nah jadi ya
menurut saya berdemo itu kan diatur oleh undang-undang ya. Diperbolehkan, dilindungi oleh undang-undang dan diatur oleh undang-undang. Ya kalau sudah dilindungi jangan sok-sokan lah karena juga ada aturan yang harus dipatuhi gitu loh. Nah nanti dikepruk oleh petugas ya kan katanya petugasnya terlalu represif ya kan berlebihan tindakannya. Nggak dilakukan penindakan dibiarkan gedung DPR dibakar. Macam kayak mana ya kan? Aduh. Lanjut. Iya kamu! Keluar! Bang Leman kok tertutup? Keluar! Mau hijau! Mau coklat! Keluar! Biarin. Teriak rese kan mereka. Hei! Iya kamu! Keluar! Ya emang orang goblok mah kayak gitu ngeliatin doang. Bajingan kalian semua! Siapa yang mau speaker di sini guys? Isi perut kalian dari siapa? Kalau bukan dari rakyat Indonesia. Beli sempak aja masih pakai uang kita. Wah sempak lo dari uang rakyat boy. Sempak lu coba. Sempak lo setan. Semua yang melekat di dalam badan kalian adalah milik rakyat. Kembalikan telanjang kalian semua. Mana maruah amanat itu? Tobat goblok! Eling! Weh, jangan. Biarin. Kita Apa lihat-lihat? bongkar. Keluar! HTmu, Pak! HTmu! Itu pajak rakyat! Lihat kawan-kawan! Saksikan! Apabila salah satu dari kami mati di tangan aparat, mereka pelakunya, mereka pembunuh rakyat! Bajingan! Ya, teman-teman ya, barusan ya, kurang lebih 2,5 menit kita melihat ya, seorang mahasiswa ya, menggunakan masker, menggunakan kacamata, berjaket hitam, ya kan? Kemudian berdemo dengan, ya sangat keras lah begitu ya, berteriak-teriak. Tetapi kok saya ya, ini mohon maaf loh ya, ini dugaan saya secara pribadi ya, berdasarkan gestur dan juga suara ya, warna suara yang dikeluarkan ketika yang bersangkutan ini berteriak-teriak. Kok saya curiga ya, ini orang tidak usia kuliah. Ini dugaan saya. Ya, kalau misalnya dianggap keliru ya silakan tulis di kolom komentar. Misalnya teman-teman ada yang mengenal orang ini, oh enggak bang itu benar-benar mahasiswa ibaratnya, ya silakan tulis di kolom komentar. Saya mencurigai ya berdasarkan suara yang begitu keras ya, karena saya juga dulu ya pernah belajar vokal gitu kan, mempelajari vokal ya mulai anak kecil kemudian dewasa. Nah itu karakternya seperti apa. Nah itu berdasarkan pengamatan saya secara pribadi yang barusan kita dengar itu suaranya orang yang sudah cukup dewasa di atas 30 tahun. Dan dari gesturnya ya, dari perawakannya itu juga sepertinya ini orang usianya juga sudah di atas 30 tahun loh. Ini dugaan saya loh ya. Ya silakanlah teman-teman nulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian gitu ya.
Oke teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang pesan dari Bang Kumis bahwa para mahasiswa yang berdemo dan melakukan tindakan anarkis itu harus segera ditangkap dan dilakukan tes urin ya. Karena patut diduga mereka menggunakan obat-obatan tertentu sebelum berdemo ya. Iya, Kak, sehingga ketika mereka berdemo, mereka akan, sangat represif ya, sangat brutal dan tidak memiliki rasa takut sama sekali. Ya memang seperti itu. Ada beberapa zat psikotropika yang bisa memberikan efek seperti itu dan menurut saya pendapat gitu ya Bang Kumis ini masuk akal dan perlu ditindaklanjuti begitu ya. Mereka-mereka yang ikut demo dan terindikasi melakukan tindakan anarkis itu perlu dicek ya apakah berdasarkan tes urin mereka dalam pengaruh obat-obatan terlarang ataukah tidak. Oke teman-teman ya, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kabar demo di berbagai wilayah di Indonesia yang berakhir ricuh ya. Ini sangat aneh sekali. Demo ricuh kok kayaknya janjian gitu. Ketika demo damai kok kayaknya juga janjian gitu ya. Begitu ricuh semuanya ricuh ya. Bahkan semuanya juga melakukan pembakaran ya, melempar bom molotov dan lain sebagainya. Dan tadi juga kita lihat bareng-bareng ya informasi bahwa doa para netizen itu terkabulkan ya, karena banyak sekali neti yang menginginkan para mahasiswa yang demo secara anarkis itu dikepruk oleh petugas. Kemarin informasinya giginya copot. Nah, sekarang ada lagi mahasiswa yang katanya itu rahangnya sampai patah. Mau kasihan tapi ngelihat kelakuannya macam kayak gitu ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung gitu ya, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.